Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab Teorema Pitagoras bagian pertama, yaitu tentang menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep teorema Pitagoras, lalu menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, lalu menyusun kembali rumus Pitagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dan yang terakhir, kita akan menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu teorema Pitagoras? Pak Beni mulai dengan mengajak kalian untuk memperhatikan benda-benda berikut. Mungkin kalian cukup sering melihat benda seperti atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida di Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, kesemua benda tersebut mengandung suatu bidang geometri yang cukup familiar kan? Yap, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, survei topografi, dan lain sebagainya. So, kayak gimana penggunaan Teorema Pitagoras? Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini ya, yang ini sisi A, yang ini sisi B, dan yang ini sisi C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus inilah yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras. Intinya, kita bisa menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting kedua sisi lainnya sudah diketahui. Di sini keterangannya, sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Kelihatan kan ya? Sudut siku-sikunya kan di sini. Sisi C kan yang di seberangnya. Nah, kalau kayak gitu, maka sisi C ini dipastikan adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku itu. Atau istilahnya nanti adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Terus sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-sikunya. Paham ya? Lanjut. Sebelumnya, Pak Beni mau bilang, sebenarnya kita nggak perlu hafalin huruf-huruf ini ya. Intinya kan sisi paling panjang kalau dikuadratin, hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Kenapa Pak Beni tekankan ini? Supaya kalian nanti nggak kebingungan ketika huruf yang dipakai beda. Kan bisa aja hurufnya bukan A, B, dan C. So, pahami konsepnya, jangan hurufnya aja, oke? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menggunakan teorema Pitagoras, kita benar-benar harus paham dulu konsep hipotenusanya ya, supaya nanti kita nggak salah saat menggunakan rumusnya. Di sini Pak Beni punya dua buah segitiga siku-siku. Mari kita sama-sama menentukan mana yang hipotenusanya. Sekaligus nanti kita akan menemukan kembali rumus Pitagorasnya. Gambar pertama, segitiga siku-siku KLM. Pertama, kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti kan di sisi seberangnya. Berarti ada di sini dong. So, hipotenusanya pada segitiga ini adalah sisi M. Sehingga rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah M kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, berarti K kuadrat, ditambah sisi yang satunya lagi, berarti L kuadrat. Gitu. Bisa dipahami kan? Untuk gambar kedua, kalian coba sendiri ya. Silahkan pause video ini dan tentukan mana hipotenusanya. Kemudian, coba ciptakan rumus Pitagoras yang berlaku untuk segitiga ini. Sudah? Kalau sudah, jawabannya benar adalah ini.
Jadi, walaupun segitiga siku-sikunya diputer kayak apapun, harusnya kita sekarang sudah lebih paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Oke? Oke, sekarang Pak Beni mulai membahas cara menggunakan teorema Pitagoras ini. Contoh pertama, tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Oke, kita mulai dari segitiga yang atas dulu ya. Langkah pertama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan ada di sini. Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan, yaitu si X. Maka rumus Pitagorasnya jadi X kuadrat sama dengan sisi yang ini 12 kuadrat ditambah sisi yang ini 16 kuadrat. Lanjutin deh. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144, 16 kuadrat itu 256. Berarti nanti X kuadrat sama dengan 400. Ingat, ini masih X kuadrat kan? Supaya jadi X aja, maka kita cari nilai akar dari 400. Akar 400 kan 20. So, X-nya aja berarti sama dengan 20. Bisa dipahami kan? Untuk segitiga yang bawah, Pak Beni sediakan untuk kalian coba ya. Kalau sudah, nanti jawabannya kayak gini. Apakah ada jawaban yang benar? Oke, itulah video pembahasan tentang konsep dasar teorema Pitagoras. Gimana? Mulai paham kan? Jika kalian pengen tahu lebih banyak tentang konsep matematika lainnya, silahkan cek di sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!